Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Mutakin dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi ujian praktik dari pelajaran kimia. Di sini saya akan mempraktikkan atau sedikit menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama, pengaruh suhu, kemudian konsentrasi, kemudian luas permukaan, dan yang terakhir yaitu katalis. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hanya 3 faktor. Yang pertama luas permukaan, yang kedua konsentrasi, dan yang ketiga suhu. Baik, untuk praktik kali ini alat dan bahan yang akan saya gunakan. Untuk alatnya, yang pertama ada 2 buah gelas plastik, kemudian ada sendok, kemudian timer atau stopwatch. Saya menggunakan jam tangan. Untuk bahannya, yang pertama ada asam cuka, ini sebanyak 2 botol, kemudian ada air biasa secukupnya nanti yang saya akan pakai, kemudian ada air panas, kemudian ada serbuk cangkang telur. Baik, untuk yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi laju reaksi, luas permukaan. Untuk bahannya yang akan saya gunakan seperti yang sudah dijelaskan di awal, namun untuk luas permukaan tidak memakai air panas. Langsung saja kita masukkan 2 sendok asam cuka ke dalam masing-masing gelas. Kemudian masukkan air biasa secukupnya. Kita samaratakan dengan yang sebelahnya. Kemudian siapkan timer. Di sini saya akan menggunakan jam tangan saya. Kemudian masukkan yang pertama ini serbuk kasar ya. Ini nanti akan bereaksi, waktunya selama 5 menit. Kita tunggu sampai bereaksi. Dan dapat dilihat untuk luas permukaan yang agak kasar atau agak besar ini, untuk yang kecil itu lebih cepat bereaksi ketimbang yang kasar. Kesimpulannya, luas permukaan sentuh dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi. Karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Baik, untuk yang kedua, ini laju reaksi mempengaruhi konsentrasi ya. Untuk alat dan bahannya sama yang seperti tadi, cuma nanti ada perbedaan di
penambahan asam cuka. Untuk langkah kerjanya, kita masukkan asam cuka ke botol yang pertama sebanyak 4 sendok. Dan untuk ke botol yang kedua itu 8 sendok. Kemudian masukkan air biasa secukupnya. Kita samaratakan. Kemudian siapkan timer selama 5 menit dan masukkan serbuk cangkang telur. Kita tunggu selama 5 menit reaksinya. Dan dapat dilihat untuk konsentrasinya yang asam cukanya lebih banyak itu lebih cepat bereaksi ketimbang yang agak kurang asam cukanya. Kesimpulannya, semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin banyak jumlah partikel reaktan yang bertumbukan, sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan dan lajunya pun meningkat. Kemudian yang terakhir itu faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu terhadap suhu. Untuk keadaan bahannya masih sama seperti yang percobaan yang terhadap konsentrasi dan luas permukaan, cuman yang membedakan kan ini mengenai suhu itu ada ditambahkan air panas. Langsung saja ke langkah yang pertama, kita masukkan asam cuka ke dalam 2 gelas ini sebanyak 4 sendok. Kemudian kita masukkan air panas ke dalam botol yang pertama secukupnya. Kita masukkan air biasa ke dalam botol yang kedua secukupnya. Kita samaratakan. Baik, kemudian siapkan timer kembali. Selama 5 menit kita masukkan serbuk cangkang telur. Kita tunggu selama 5 menit reaksi. Dan dapat dilihat hasilnya bahwa suhu yang airnya panas itu lebih cepat bereaksi ketimbang dari air biasa. Kesimpulannya, suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering menyebabkan laju reaksi semakin besar. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.